Perhatikan soal berikut. Bola dengan diameter 8 cm seluruhnya terdapat dalam kerucut tegak terbalik. Tinggi kerucut dengan volume terkecil yang mungkin adalah. Nah, jadi diperhatikan ini terdapat sebuah bola di dalam sebuah kerucut terbalik. Kita analisis terlebih dahulu bahwa bagian ini menyentuh bola ya. Artinya ini bisa kita pandang sebagai garis singgung. Dan kita ketahui bahwa garis singgung selalu tegak lurus dengan jari-jari. Maka kalau kita tarik garis dari sini, pusat bola ke bagian yang menyinggung, maka ini pasti tegak lurus. Nah, jadi kalau kita keluarkan segitiganya, coba kita gambarkan segitiganya terlebih dahulu. Berikut segitiga yang diambil dari ilustrasi ini ya. Jadi ini adalah pusat dari bolanya dan ini garis singgungnya, maka saling tegak lurus. Kalau kita labeli ini segitiga ABC misalnya, A, B, C, dan segitiga ini D dan ini E misalnya. Nah, kalau kita perhatikan pasti segitiga CDE dengan segitiga ABC ini sebangun. Kenapa ini sebangun? Kita akan tunjukkan 3 pasang sudut yang kongruen. Nah, pasangan yang mana saja? Ini siku-siku, di sini siku-siku. Lalu sudut ini berimpit. Nah, sudah terdapat 2 pasang sudut yang sama, maka sisanya pasti sama juga. Berarti sudut yang ini sama dengan yang ini. Nah, jadi segitiga CDE, kita tulis dulu segitiga CDE itu sebangun dengan segitiga ABC. Nah, perhatikan untuk A ini adalah jari-jari dari kerucut terbalik dan T itulah tingginya. Dan diketahui bahwa diameter bola itu 8 cm, berarti jari-jarinya adalah 4 ya. Dan kalau kita perhatikan jarak dari sini ke sini itu merupakan jari-jari dari bola. Berarti jari-jarinya 4, berarti panjang DE yang ini ya, berarti panjangnya 4. Dan jarak dari ini ke sini juga merupakan jari-jari dari bola, sehingga panjang AD ini juga 4 ya. Nah, jadi karena di sini ditanyakan nanti tinggi kerucut dengan volume terkecil, karena ditanyakan volume terkecil kita akan gunakan turunan fungsi ya. Jadi kita arahkan yang ditanyakan itu tinggi ya. Berarti kita arahkan ke dalam bentuk variabel A sama dengan T. Nanti kita substitusikan ke rumus volume kerucut, lalu diperolehlah dalam variabel T semua. Itu strategi kita untuk menyelesaikan soal ini. Nah, jadi karena ini segitiga yang sebangun, berarti kita bandingkan sisi-sisinya. Pada segitiga ABC dulu ya, segitiga yang besar. Berarti AB, pada segitiga ABC dulu kita bandingkan. AB itu sebanding dengan, ini merupakan sisi bagian sini ya, berarti dengan DE ya. AB dengan DE itu sama dengan. Nah, kalau kita perhatikan untuk segitiga ABC ini, panjang BC-nya bisa kita cari dengan menggunakan Pitagoras. Yang mana BC ini merupakan sisi miring ya. Berarti panjang BC itu adalah akar dari ini kuadrat dan ini kuadrat. Berarti A kuadrat ditambah T kuadrat. Nah, pada segitiga ABC, sisi miringnya itu adalah akar A kuadrat ditambah T kuadrat. Lalu bagaimana sisi miring untuk segitiga CDE? Nah, kalau dari sini ke sininya itu adalah T, dan dari sini ke sininya adalah 4, maka panjang CD yang merupakan sisi miring itu adalah T kurang 4 ya. T kurang 4, karena bisa kita peroleh dari, untuk mencari panjang CD itu berarti panjang keseluruhan T, lalu kita kurangi dengan 4, maka diperoleh CD. Nah, berarti untuk sisi miring dari segitiga yang besar dulu, berarti BC banding dengan CD. Nah, tinggal kita substitusikan. AB itu adalah A per DE itu yang ini 4. Itu sama dengan BC akar A kuadrat ditambah T kuadrat per T min 4 ya. Nah, jadi dari persamaan ini kita akan dapatkan A kuadrat nanti. Kalau kita tuliskan lagi, volume dari kerucut itu adalah sepertiga VR kuadrat, yang mana R kita yang digunakan di sini A ya, berarti VA kuadrat kali T. Kan kita ingin mencari tinggi ya, kita harus merubah A kuadrat ini menjadi variabel T ya. Nah, dari sinilah kita akan mendapatkan
nilai A kuadrat dalam bentuk variabel T. Tinggal kita kali silang, berarti A kali T min 4, A kali T min 4 sama dengan 4 kali A kuadrat, akar A kuadrat tambah T kuadrat. Nah, di sini tinggal kita kuadratkan saja kedua ruas agar menghilangkan akar ini. Jadi kita kuadratkan menjadi A kuadrat, ini T min 4 kuadrat, sama dengan ini 16 ya, kalau kita kuadratkan 16, lalu ini hilanglah akarnya, jadi A kuadrat ditambah T kuadrat. Nah, jadi kita menginginkan A kuadrat nanti dalam bentuk A kuadrat ya, sehingga kalau kita manipulasi bentuknya, A kuadrat T min 4 kuadrat itu sama dengan, ini 16 kita kalikan ke dalam, berarti 16 A kuadrat ditambah 16 T kuadrat. Nah, jadi kita pindahkan saja A kuadratnya ke kiri, berarti A kuadrat T min 4 kuadrat sama dikurangi jadinya, dikurang 16 A kuadrat sama dengan 16 T kuadrat. Nah, di sini A kuadrat sama A kuadratnya bisa kita gabungkan ya. Coba kita lanjutkan di atas. Maka kalau kita keluarkan A kuadratnya, jadi kita akan dapatkan A kuadrat dalam kurung T min 4 kuadrat dikurang 16 ya. Itu sama dengan 16 T kuadrat. Nah, bisa kita pandang 16 itu kan menjadi 4 kuadrat ya. Berarti kita pandang terlebih dahulu dalam bentuk kuadrat ya, biar berlaku A kuadrat dikurang B kuadrat. Jadinya di sini 4 kuadrat sama dengan 16 T kuadrat. Nah, di sini T min 4 kuadrat dikurang 4 kuadrat itu selisih kuadrat ini ya. Berlaku A tambah B dikali dengan A kurang B ya. Jadi kita bisa buat dalam bentuk aljabar seperti itu, dijumlahkan kali selisih. Berarti T min 4 ditambah 4, T min 4 ditambah 4, jumlah dikali selisih ya. Berarti T min 4 min 4. Ini sama dengan 16 T kuadrat. Sehingga kita akan dapatkan A kuadrat. Di sini habis min 4-nya jadi T min 8. Ya, jadi kita dapatkan 16 T kuadrat. Jadi kita akan dapatkan nilai A kuadrat itu dalam variabel T. Berarti 16 T kuadrat per T min 8. Nah, jadi tinggi tidak mungkin negatif, maka T ini bisa kita hapus. Bisa kita coret. Jadi nilai dari A kuadrat itu sendiri adalah 16T per T min 8. Nah, jadi kita dapatkan informasi penting A kuadrat dalam bentuk variabel T ya. Coba kita bersihkan dulu. Jadi kita sudah mendapatkan A kuadrat dalam bentuk variabel T, dan kita ketahui juga rumus volume dari kerucut itulah sepertiga jari-jari kuadrat kali tinggi. Nah, tinggal kita substitusikan saja A kuadrat ke rumus volume. Berarti volumenya itu jadi sepertiga V kali A kuadratnya itu adalah 16T per T min 8 dikali dengan tinggi. Jadi kita dapatkan persamaan volume dalam bentuk variabel T ya. Berarti volume sama dengan sepertiga V kali 16T kuadrat per T min 8. Nah, jadi agar kita mendapatkan volume terkecil, maka kita gunakan konsep turunan ya, bahwa turunan pertama itu bernilai sama dengan 0, pasti dia akan mendapatkan nilai yang minimum ya. Kita tak perlu uji ke sampai turunan kedua karena sudah diberikan informasi volume terkecil. Maka kalau kita uji dengan turunan kedua, pasti juga kita dapatkan nilai minimum ya untuk kasus ini. Nah, sehingga kita harus mencari turunan pertama yang mengandung variabel ini aja. Karena sepertiga V itu merupakan konstanta atau koefisien ya, koefisien dari variabel T ini, maka kita abaikan saja, cukup kita menurunkan saja 16T kuadrat per T min 8 ini. Ini berbentuk pembagian ya, jadi kita coba turunkan dulu ya, turunan dari 16T kuadrat per T min 8 ini dalam bentuk U per V. Ingat, turunan U per V itu adalah U aksen V dikurang U V aksen per V kuadrat ya. Nah, ini rumus turunan untuk bentuk pembagian ya. Kita cari dulu. Ini turunan pertama, ini kita tuliskan saja lagi karena dia tidak diturunkan. Berarti sepertiga V. Nah, di sini U aksen V. Nah, di sini untuk U aksennya berarti turunan dari 16T kuadrat. Berarti kita turunkan jadinya 32 ya. 32T jadinya dikali V. V kita itu yang bawah, berarti T min 8 dikurang U V aksen. U kita itu adalah 16T kuadrat dikali V aksen, berarti turunan dari T min 8.
Turunan dari T itu 1 dan turunan min 8 itu 0. Berarti cukup dikali 1. Nah, kali 1 yang menghasilkan dirinya sendiri. Per V kuadrat. Per V kuadrat. Di sini T min 8 kuadrat. Nah, itu nilai turunannya haruslah sama dengan 0. Maka kalau kedua ruas kita bagi dengan sepertiga V, kedua ruas kita bagi dengan sepertiga Pi, maka ini habis, maka ini nilainya sama dengan 0. Lalu T min 8 kuadrat kita kalikan 0, maka hasilnya juga 0. Karena ini merupakan persamaan, bukan pertidaksamaan ya. Sehingga ini bisa kita kalikan saja ke 0. Jadi kita akan dapatkan bentuk yang sederhana, berarti 32T kuadrat. Lalu di sini 256T dikurang 16T kuadrat ya, sama dengan 0. Nah, jadi di sini 32T kuadrat dengan 16T kuadrat kita dapatkan 16T kuadrat dikurang 256T sama dengan 0. Nah, di sini T-nya bisa sama-sama kita bagi karena T-nya tidak mungkin bernilai 0. T itu merupakan tinggi. Berarti kita dapatkan 16T dikurang dengan 256 sama dengan 0 ya. Jadi T itu sama dengan 16T sama dengan 256. Nah, jadi kita dapatkan T. Ini sudah kita dapatkan minimum ya, karena kita sudah turunkan sehingga akan memperoleh nilai yang minimum, volume yang minimum. Jadi kita dapatkan 256 dibagi dengan 16 ya. Jadi untuk 256 itu sendiri kan 2 pangkat 8 per 2 pangkat 4. Berarti 2 pangkat 4 2 pangkat 4 hasilnya ya. Berarti sama dengan 16. Nah, jadi kita dapatkan nilai T-nya sama dengan 16. 16 itu ada di option yang C.